Magnus Carlsen menunjukkan pada musuh bebuyutannya Hans Niemann bahwa dia adalah pecatur yang sangat hebat. Meskipun pada game sebelumnya Magnus sempat terkena skakmat, Magnus berhasil membalikkan keadaan meskipun dia sempat tertinggal waktu yang sangat banyak. Permainan dimulai oleh Hans Niemann dengan E4. Magnus menjawab E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Pembukaan Italia. Magnus mengimbangkan gajah C5, varian Ghiaccio Piano. Hans Niemann mendorong D3, persiapan mengeluarkan gajah petak gelap, dibalas dengan kuda F6. Setelah itu, kedua pemain rokade untuk mengamankan raja. Hans Niemann mendorong H3, memainkan langkah profilaksis, mencegah gajah untuk mempining kuda. Hal yang sama juga dimainkan oleh Magnus Carlsen. Setelah C3, persiapan dorongan D4, Magnus mendorong D6, bersiap untuk mengadu gajah petak terang. Benteng E1, A6. Selain mempersiapkan dorongan pion B5, ini juga membuka ruang pelarian untuk gajah petak gelap. Lalu kuda B ke petak D2, bersiap memainkan manuver kuda. Magnus menempatkan benteng di petak E8. Setelah kuda F1, gajah mundur A7, lalu kuda G3. Kemudian gajah E6, tantangan pertukaran gajah. Gajah makan gajah, benteng makan gajah. Di posisi ini, Hans Niemann mulai mendorong pion center. D4, ancaman forking di langkah selanjutnya. Olehnya itu, benteng mundur ke petak E8, lalu gajah E3. Pion makan pion, gajah makan pion. Setelah kuda makan gajah, pion makan kuda. Hans Niemann punya dua pion di petak center, sedangkan Magnus Carlsen tetap mempertahankan gajahnya. Di posisi ini, Magnus mendorong C6, dijawab menteri B3, benteng jaga pion, lalu benteng ke petak D1, memberikan shadowing pada menteri. Dibalas benteng E6, menteri mundur ke petak C2, lalu G6. Setelah menteri mundur C1, ancaman pada pion, raja menjaga pion. Hans Niemann kemudian membawa menterinya ke petak F4, dibalas dengan menteri E7, lalu kuda ke petak H4. Di posisi ini, kita bisa melihat bahwa Magnus hanya punya 23 detik, sedangkan Hans Niemann punya 2 menit 16 detik. Apabila Magnus terburu-buru dengan menciptakan Alekhine misalnya, maka putih punya balasan kuda F5, skakster. Pion makan kuda akan dibalas dengan kuda makan pion, kembali skakster. Jika raja mundur ke petak H7, maka menteri makan pion skak. Setelah raja G8, menteri G7, skakmat. Kalau raja ke petak H8, maka hal yang sama akan terjadi. Menteri makan pion skak. Setelah raja lari ataupun kuda menutup skak, maka menteri akan melakukan skakmat. Langkah terbaik adalah raja ke petak G8, namun menteri G3. Kemanapun raja lari, dia akan terkena skakmat. Setelah langkah terbaik misalnya kuda G4 menutup skak, maka menteri makan kuda skak. Benteng harus menutup skak. Setelah itu, kuda makan menteri. Benteng makan kuda dan menteri G8 skak, raja lari. Putih tentu saja akan menang dengan sangat mudah. Akan tetapi, disinilah kehebatan Magnus Carlsen ditunjukkan. Meskipun tertinggal waktu yang sangat banyak dan berada dalam tekanan, Magnus tidak terburu-buru. Dia menempatkan rajanya di petak H7 sehingga kuda trek bisa menyerang. Oleh karena itu, Hans Niemann merubah rencananya. Kuda mundur ke petak F3, lalu Magnus menyusun Alekhine.
ancaman pada pion E. Olehnya itu, pion didorong. Jika pion makan pion, maka pion makan pion menyerang kuda. Setelah itu, hitam punya langkah gajah B8. Jika putih nekat mengambil kuda, maka benteng makan benteng, skak. Setelah benteng makan benteng, menteri akan dikorbankan. Kalaupun kuda makan menteri, benteng makan kuda, tempo skak. Setelah raja lari, putih juga akan kehilangan menterinya. Hitam menang. Akan tetapi, Magnus Carlsen tahu bahwa lawannya adalah seorang Grandmaster dan tidak mungkin memilih untuk asal makan. Oleh karena itu, Magnus terlebih dahulu melarikan kuda menyerang menteri. Setelah menteri G4, pion makan pion, benteng makan pion, mengajak Magnus untuk makan benteng terlebih dahulu. Akan tetapi, Magnus menolak karena itu bisa menciptakan kuda yang sangat liar. Di posisi ini, Magnus menyerang benteng sehingga Niemann menukar benteng terlebih dahulu. Menteri makan benteng sekaligus menantang pertukaran menteri, lalu menteri H4. Kemudian, menteri kembali diadu. Di posisi ini, Hans Niemann menerima pertukaran menteri. Setelah itu, benteng makan menteri. Sampai di posisi ini, material seimbang. Keunggulan Magnus adalah dia punya gajah. Selain itu, dia juga punya pion mayoritas di sayap menteri. Sedangkan di sisi lain, Hans Niemann punya pion D yang lemah. Magnus memanfaatkan kesempatan ini. Permainan kemudian berlanjut. Hans Niemann menarik mundur kuda ke F1, lalu raja G7. Setelah G3, benteng menyerang pion. Kuda D2 menutup serangan benteng, gajah A7. Lalu, raja ancam benteng. Tentu saja benteng mundur. Setelah itu, pion A3. Magnus kemudian memainkan manuver kuda ke petak C7, lalu kuda C4, dibalas benteng D7, ancaman pada pion. Hans Niemann menarik mundur kudanya ke petak E3. Setelah kuda ke petak E6, kuda ke petak C2. Sebuah manuver yang sangat bagus dari Hans Niemann untuk menjaga pionnya. Magnus Carlsen kemudian mendorong F5, dibalas dengan raja E2 dan raja F6. Kedua pemain mengaktifkan rajanya ke petak center. Di posisi inilah Hans Niemann membuat kesalahan. Dia mendorong D3. Ini menyebabkan Magnus bisa mendorong C5. Setelah raja ke petak C3, pion makan pion. Lalu kuda F makan pion, tantangan pertukaran kuda. Akan tetapi, kuda G5, ancaman pada pion H. Hans Niemann di posisi ini memilih untuk melindungi pion F. Akan tetapi, Magnus tidak tertarik untuk makan pion. Dia memilih kuda E4, skak. Setelah raja ke petak D3, kuda C5 kembali skak. Raja E2 dan kuda A4, ancaman pada pion. Hans Niemann tidak menjaga pion. Dia memilih untuk menarik mundur kuda, membiarkan Magnus makan pion. Namun, Magnus Carlsen tidak makan pion. Padahal, menurut engine makan pion adalah langkah terbaik. Di posisi ini, Magnus terlebih dahulu memainkan benteng E7 skak. Raja D2, barulah kuda makan pion. Setelah kuda ke petak B4, benteng skak. Raja ancam kuda, lalu kuda A4 kembali skak. Raja C2, kuda C5. Setelah itu, manuver kuda ke petak B2 dimainkan. Magnus Carlsen menarik mundur kuda ke petak E6, kuda B3, lalu G5. Setelah F3, gajah B8. Langkah terakhir putih membuatnya memiliki kelemahan yang lain. Di posisi ini, Hans Niemann mendorong pion ke petak G4. Ini menyebabkan kuda bisa masuk ke petak F4, ancaman pada pion H. Benteng E1, lalu
jajah ke petak E5. Setelah raja B1, benteng C7. Hans Niemann coba untuk bermain dengan benteng D1, akan tetapi benteng menyerang pion dan juga kuda. Setelah raja menjaga kuda, Magnus Carlsen mendapatkan pion dan dia telah unggul 2 pion. Hans Niemann belum menyerah. Dia mencoba dengan kuda C5 ancaman pada pion. Namun, benteng kembali makan pion dan Magnus telah unggul 3 pion. Oleh karena itu, kuda D7 skak, raja E6, kuda kembali C5 skak, raja F7, dan pion makan pion. Setelah itu, Magnus kembali mengejar pion. Hans Niemann masih mencoba dengan benteng D7, memberikan tekanan pada pion B, dibalas dengan raja makan pion. Setelah benteng makan pion, A5, kuda lari dan benteng skak, raja mundur B1, kemudian jajah F6. Setelah itu, Hans Niemann membawa benteng ke petak B5. Di posisi ini, Magnus membawa rajanya sembunyi di petak G4. Lalu, kuda E4 mengancam gajah, gajah mundur G7, kemudian benteng makan pion. Sampai di posisi ini, Magnus Carlsen punya 2 pion di sayap raja yang sangat aman ke petak promosi. Untuk memperlancar promosi, maka Magnus Carlsen mencoba untuk memaksakan pertukaran perwira. Benteng B2 skak, setelah raja C1, kuda kembali skak, raja D1 dan kuda C3. Ini memaksa kuda makan kuda, lalu gajah makan kuda, ancaman pada benteng. Benteng menyerang gajah, tetapi gajah mundur. Lalu A4, benteng A2, mencoba untuk menghentikan laju pion, tetapi pion terus didorong. Oleh karena itu, Magnus juga mendorong pion. Setelah kuda ke petak B4, benteng ancam kuda dan benteng skak, raja lari F3. Magnus Carlsen semakin membuka ruang untuk pion-pionnya. Di posisi ini, Hans Niemann menyerang gajah, namun Magnus sudah tidak peduli. Dia memilih untuk mengambil kuda, membiarkan benteng makan gajah. Setelah itu, raja ke petak G3. Pion H siap untuk promosi. Hans Niemann mencoba mendorong pion ke petak A6, tetapi benteng A4. Dengan demikian, pion ini tidak bisa didorong. Raja mencoba untuk mendekati benteng, tetapi H4. Setelah raja B3, benteng A1. Raja B2, benteng A5. Dan raja coba kembali mendekati benteng. Akan tetapi, pion H3. Setelah raja mendekat, benteng A1. Raja coba untuk mengawal pion kali ini, namun H2. Hans Niemann kemudian menyerah karena pion bebas Magnus tidak akan bisa dihentikan.